tidak seperti hari biasanya. Jadi hari ini niatnya saya akan mengunjungi kelas berkesit ya, untuk supervisi akademik. Jadi sebelumnya mungkin bisa dijelaskan dulu untuk materi dan kelas berapa dan jam berapa. Ya, jadi untuk kegiatan nanti akan dilaksanakan di kelas 10.4 di jam pelajaran ke 5 dan 6. Kemudian untuk materi yang akan diajarkan hari ini yaitu adalah terkait dengan sistem persamaan. Lebih rinci lagi itu solusi dari SPMDV, sistem persamaan linear dua variabel. Nanti siswa akan menentukan jenis-jenis solusinya seperti itu. Oke, jadi untuk materi hari ini adalah tentang sistem persamaan. Kemudian lebih detailnya siswa akan menentukan solusinya, menemukan jenis solusinya. Jenis solusi. Oke. Untuk tujuan pembelajarannya apa ya, Bu? Untuk tujuan pembelajarannya itu nanti siswa akan menemukan sendiri seperti apa bentuk persamaan sehingga nanti diketahui jenis solusinya tanpa harus mereka menghitung seperti itu. Oke, jadi untuk menemukan jenis solusi tanpa harus menghitung. Ya, tapi nanti mereka juga menghitung dulu, kemudian mereka menyimpulkan. Nah, kesimpulan ini yang nantinya akan digunakan untuk menentukan jenis solusinya. Oke, jadi di awal nanti siswa mencari tahu dulu, terus nanti di kesimpulannya adalah mereka menemukan solusi, menemukan jenis solusinya. Oke. Untuk area pengembangannya bagus ya. Untuk area pengembangan ke siswa itu yang pertama adalah berpikir kritis ya, karena saat mereka mempelajari materi ini di SMP biasanya mereka itu hanya menemukan nilai X dan Y dan itu pasti ditemukan. Nah nanti ternyata nilai X dan Y itu tidak harus ada loh. Nah, jadi itu nanti kemampuan berpikir kritis, kenapa nilai X Y-nya tidak ada, kenapa nilai X Y-nya ada, dan kenapa nilai X Y-nya itu ada banyak kemungkinan, itu nanti yang akan mereka temukan. Oke, jadi tentang kemampuan berpikir kritis ya Bu yang dikembangkan. Ya, betul. Apakah ada lagi? Ada lagi ketika mereka berkelompok ya sudah pasti mereka harus belajar mengkomunikasikan ide-ide mereka. Kemudian saat presentasi juga mereka belajar mengkomunikasikan apa yang sudah mereka kerjakan di kelompok mereka, kemudian dibagikan dengan kelompok yang lain. Jadi area pengembangannya yang pertama adalah berpikir kritis, kemudian yang kedua kemampuan mengkomunikasikan ide melalui kegiatan diskusi dan presentasi. Oke. Sudah cukup ya Bu, dua saja? Cukup. Oke. Untuk strategi yang dipersiapkan untuk pembelajaran kali ini apa Bu? Ya, jadi untuk model yang saya akan laksanakan nanti itu adalah discovery learning. Jadi nanti saya berikan rangsangan dulu, stimulus, kemudian nanti mereka akan mengumpulkan ide, kemudian mereka akan menemukan sesuatu, dan nanti kemudian ada pembuktiannya di situ. Itu strateginya. Kemudian untuk pembelajarannya ini saya akan mencoba mengaktualisasikan pembelajaran diferensiasi yang ilmunya saya peroleh dari CENES, yaitu untuk diferensiasi di aspek proses dan juga sumber belajar. Jadi nanti sumber belajarnya saya sediakan itu ada dua, ada yang berupa video dan ada yang berupa bacaan. Kemudian untuk prosesnya itu nanti ada dua metode juga, dan metode ini saya sesuaikan dengan kemampuan siswa. Jadi di materi yang sebelumnya kan mereka sudah mempelajari beberapa metode. Kemudian saya refleksikan bersama anak metode mana yang paling kalian kuasai. Nah itu yang nanti akan mereka gunakan. Jadi tidak semua anak mengerjakan dengan semua metode. Mereka bisa memilih salah satu. Jadi untuk strategi yang dipersiapkan modelnya tadi menggunakan discovery learning, kemudian juga mencoba belajar diferensiasi. Ada dua, proses dan kuantitasi atau sumber belajar. Untuk prosesnya ada metode yang berbeda yaitu dalam diagnosisnya. Kemudian untuk kontennya ada video dan bacaan. Ya, terima kasih Bu Desit, semoga sukses nanti pembelajarannya. Insya Allah nanti saya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Sudah dipimpin doa? Ya, silakan ketua kelasnya dipimpin doa. Siap, Bang. Untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, hingga sore hari ini, mari kita bersalam dan rekomendasi kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi. Hari ini ada yang tidak hadir? Nih. Ya, alhamdulillah. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari jenis-jenis solusi dari SPL. Nah, sebelumnya Ibu punya gambar dulu nih biar kalian fokus dulu. Oh, logo mana yang benar? Yang mana nama yang kiri? Kiri. Mana nama kiri? Kanan. Sudah ditekan ya? Kanan. Ya, yang kanan itu pasti tahu yang mana? Kanan ya. Oke, sekarang kiranya semua di bawah. Oke, sekarang Ibu punya satu gambar. Nah, ini kan sesuai sama kalian lagi mengerjakan proyek kewirausahaan ya. Nah, di sini ada rokok, di sini ada kopi sama donat, harganya 12.000. Ini kopinya 2, donatnya 2, harganya 25.000. Bisa nggak kalian menentukan berapa harga kopi sama harga donat? Ada yang mau coba jawab? Yang mau tahu berapa kau nak? Aduh, kan yang kiri kopinya harganya 10.000, Ya. terus donatnya 2.000. Betul ya, coba. Sekarang kalau yang kanan, kopinya tadi berapa? 10.000 berarti 20. 20. Ini Dan donatnya 2 jadi 4.000 jadi 24. 24. Betul ya? Ada jawaban yang lain? Ada? Siapa? Siapa yang mau jawab? Jadi ternyata kalau misalkan kita memisahkan ini dengan sebuah variabel, ya, ini variabel x, ini variabel y, maka nilai x sama y-nya itu tidak tunggal. Artinya jawabannya tidak hanya satu, ya, tapi ada banyak kopi. Bisa jadi kopinya 11.000, donatnya 1.000, kan bisa juga, ya. Nah, jadi ini nanti yang akan kita pelajari itu jenis-jenis solusi dari SPL. Ternyata SPL itu solusinya nggak hanya tunggal loh jawabannya, tapi ada SPL ya jawabannya lebih dari satu. Ya. Nah, jadi kaitannya dengan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu adalah menentukan jenis solusi dari SPL. Nah, untuk menentukan jenis solusi dari SPLDV, nanti alur pembelajarannya yang pertama kalian mengamati berbagai bentuk SPLDV. Kemudian, kalian akan memilih metode penyelesaian yang kalian kuasai. Kan ada eliminasi, ada grafik, ada substitusi, ada campuran ya. Nah, nanti kalian pilih metode yang kalian kuasai. Kemudian setelah itu kalian tentukan solusinya. Apakah solusinya nanti hanya satu atau solusinya banyak seperti yang masalah tadi, atau bahkan tidak memiliki solusi. Nah, kemudian nanti kalian menyimpulkan apa sih hubungannya antara bentuk SPLDV-nya dengan jenis solusi yang dihasilkan. Nah, udah ada bayangan? Sudah mulai bingung? Sudah. Sudah ya. Nah, Ibu senang kalau kalian bingung. Jadi kalian memikirkan betul. Ya. Sekarang coba kalian lakukan hal yang mungkin belum biasa kalian lakukan ya. Kalian sugestikan pada diri kalian sendiri. Kalian pernah nggak ngomong sama diri kalian sendiri? Sering ya? Sambil ngaca apa sambil merem? Coba sekarang kalian lakukan, boleh sambil ngaca. Kamu, gitu ya.
atau boleh sambil makan. Kalian sendiri kepada diri kalian sendiri ya, bahwa kalian bisa dan mampu untuk mempelajari materi. Ibu kasih waktu ya, 1 menit silahkan, boleh kalian pejamkan mata kalian. Kalian ngomong sama diri kalian sendiri. Oke, aku. Oke. Terima kasih dulu sama diri kalian. Kalian sudah berusaha, kalian sudah menjaga diri kalian sehingga selalu sehat, bisa belajar di sekolah. Kemudian kalian sugestikan kepada diri kalian sendiri, kalian bisa dan mampu untuk mempelajari apa yang akan kalian pelajari. Cukup? Silakan kalian matanya. Buka lagi, jangan kebebasan itu. Oke ya. Jadi itu nanti alur pembelajaran yang akan kita lakukan. Nah, untuk materi dari jenis solusi SPMBP itu tidak akan dibutuhkan, tapi nanti kalian akan mempelajari sendiri, ya. Nanti akan ibu berikan dalam dua cara. Kalian silakan pilih, boleh membaca atau boleh melihat video, ya. Kalian pilih mana yang kalian nyaman untuk belajar ini. Ya. Nah, sekarang kita akan berkelompok. Ini anggota kelompoknya. Ya. Kelompok 1, Natriawan, Rangga, Kalista, Sustiana, Nurul, Fadila, dan seterusnya. Silakan kita membentuk kelompok ya. Fungsinya boleh geser-geser. Ditata kelompok 1, 2, 3, 4, 5, ya. Silakan boleh berkelompok. Masing-masing kelompok ada yang KKPD-nya sama dan ada yang berbeda. Kemudian ini untuk materi, ya. Ini ada sumber materi di sini. Kalau kalian mau membaca atau kalian boleh buka buku paket ya. Kemudian ini kalau misalnya kalian mau melihat video penjelasan tentang jenis-jenis solusi dari SPM. Kemudian nanti kegiatannya itu berbeda. Ada yang menggambar grafik, ada yang dengan perhitungan. Nah, ini yang menggambar grafik. Nanti silakan kalian selesaikan ini solusi ini dengan cara menggambar grafik. Nanti masing-masing SPMBP ada 3 soal ya. Ada 3 soal. Silakan kalian isi di situ. Kemudian nanti di akhir kalian menyimpulkan suatu SPMBP ini memiliki solusi. Solusinya kan nanti kalian cari ya. Kemudian kalian cari jalan. Bisa dipahami? Ya, silakan dikerjakan diskusi ya. Jangan kerja sama satu kerja lainnya. Semuanya menyampaikan idenya masing-masing. Silakan boleh dibuka buku materi ya. Udah pencet. Bener nggak buat gini? Tapi ini sampai bentuknya sederhana. Semuanya kita tolong perhatikan ke depan karena udah semua kan ya.
Gisit. Selamat pagi Bu Jenes. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Kita bertemu lagi ya Bu. Terima kasih kemarin sudah mengizinkan saya masuk ke kelas Bu Gisit di kelas 10-4. Kemudian hari ini agendanya adalah melakukan pasca observasi terkait pembelajaran yang kemarin. Sebelumnya mungkin bisa diceritakan dulu sih perasaannya dan apa yang sudah baik dari kita. Ya, terima kasih. Jadi kegiatan kemarin yang saya lakukan itu hal yang baru yang sebelumnya belum pernah saya lakukan. Mungkin kalau hanya menggunakan LKPD atau media itu kan udah biasa. Tapi kalau yang pembelajaran diferensiasi, kemudian seperti hal menanyakan perasaan siswa itu jujur saja jarang saya lakukan. Paling itu menanyakan kabar seperti itu. Jadi di pembelajaran yang kemarin mungkin ada beberapa yang tidak sesuai dengan yang saya rencanakan seperti itu. Kemudian kemarin juga ada sedikit kendala waktu yang seperti itu. Kendala waktunya karena kami dipotong 5 menit kan itu, jadi 2 jam aja dipotong 10 menit. Nah 10 menit itu kan padahal bisa dibuat dipakai untuk refleksi gitu ya Bu. Jadi kemarin belum sempat refleksi bersama siswa. Terima kasih Bu, sudah bagus sekali. Kemarin sebetulnya sudah sesuai rencana ya Bu. Hanya saja ada kendala yang mungkin kami sama-sama lupa kalau hari Rabu itu jamnya dipotong 5 menit. Jadi harusnya 45 menit, ini hanya 40 menit, 2 jam jadi 10 menit. Kemudian selain kendala waktu ada kendala lain mungkin? Ada. Jadi saat saya mencoba memberikan konten yang berdiferensiasi itu yang berbeda sumber, ternyata ajar kita seperti lebih ekstra gitu. Karena kalau ada anak yang tanya, Bu yang ini maksudnya gimana, itu berbeda dengan yang ditanyakan anak lain seperti itu. Karena kan memang kemarin itu untuk yang video itu saya mampu betul-betul itu, jadi berbeda dengan yang dibaca. Yang dibaca itu yang dibaca jadi mungkin baiknya dua-duanya harus saya yang membuat gitu ya Bu. Kerja lebih ekstra lagi. Jadi kendala yang kedua adalah konten yang disajikan itu ternyata mungkin cukup berbeda ya. Jadi pertanyaan dari anak itu berbeda Ya, gitu. jadi kita kayak lebih ekstra kerja gitu loh. Nah tadinya mungkin kita hanya menjelaskan ini aja, karena pertanyaannya ya sekitar itu. Karena sumbernya lain, jadi anak bertanya juga. Jadi sebagai guru harus ekstra gitu ya Bu. Ya siap dengan pertanyaan anak. Pertanyaan anak. Ya. Kemudian menurut Bu Tuti sendiri ada solusinya tidak terkait kendala tadi? Yang saya sebutkan tadi. Untuk yang korban itu mungkin menurut saya yang paling tepat itu memang sumber itu kita yang membuat. Kalau misalnya kita nggak mau mengambil, ya sumber itu kita yang membuat. Walaupun kita mengambil dari sumber yang lain, alangkah baiknya kita pilih, kita sesuaikan dengan apa yang akan kita sampaikan saja, biar konteksnya tidak terlalu meluas. Kemudian untuk yang waktu itu mungkin ya ini yang sering kadang overlap ketika di kelas ya Bu. Kadang kita terlalu asik mengajarin siswa ketika berdiskusi, kadang kita terlalu asik mendengarkan anak presentasi kayak gitu, sama-sama kita tahu mau berakhir, kita belum sempat refleksi, kita belum sempat mengukur sejauh mana keberhasilan pembelajaran kita. Jadi mungkin ya manajemen waktu. Kalau selain tadi solusinya sudah bagus dulu terkait waktu, mungkin kita asik gitu ya, kebetulan juga terpotong jamnya. Kemudian terkait media tadi dari Bu Gusit sudah ada harapan, sudah ada rencana mungkin lebih baik dibuat sendiri supaya lebih sesuai. Untuk pembelajaran diferensiasinya kemarin Bu Gusit ada kesulitan lain mungkin? Untuk di pembelajaran diferensiasinya kan saya menggunakan dua konten sampai proses. Untuk yang konten kendalanya itu tadi. Kemudian untuk yang
proses itu alhamdulillah kemarin melancarkan proses karena memang kemarin saya menggunakan metode yang memang anak pilih, anak yang menguasainya metode apa. Walaupun waktu kita tulis gitu ya, ada beberapa yang masih belum menjawab benar itu karena soal jebak-jebakan biasa matematika soal klasik. Ya, oke. Alhamdulillah. Jadi menurut Bu Gusti tadi sudah sesuai rencana untuk diferensiasi proses ya, hanya diferensiasi konten yang ada kendala, tapi kemudian tadi juga ada alternatif solusinya. Kalau waktu kira-kira selain manajemen waktu ada solusi alternatif lain mungkin Bu Gusti? Kalau waktu ya, mungkin agar semua yang saya rencanakan dapat dilakukan gitu ya. Mungkin ini di apa kegiatan-kegiatan yang saya lakukan mungkin ditaruh di PowerPoint apa ya. Jadi setiap saya ngeklik nanti saya ini, setiap saya ngeklik saya ini. Mungkin harus semua kegiatan yang bisa ditampilkan di PowerPoint. Jadi biar kita nggak lupa juga. Seperti menanyakan perasaan pada siswa kan sebenarnya bisa kita tampilkan di PowerPoint biar kita nggak lupa. Mungkin itu. Kemarin PowerPoint-nya berhenti di Diskusi. Ya. Oke, jadi sebetulnya tadi ada yang terlewat ya terkait Di kesimpulan ya. kesimpulan ya. Oke, di menanyakan perasaannya terlewat. Oke, bisa diakali dengan harus di PowerPoint ya, lengkap semua alur pembelajaran kita di PowerPoint supaya tidak terlupakan. Oke, untuk selanjutnya mungkin ada rencana ke depannya Bu Gusti jika terkait pembahasan diferensiasi dan social operational, mungkin ke depannya Bu Gusti ingin mencoba atau ingin melakukan apa gitu? Yang pertama saya ingin mencoba di kelas yang lain. Kemudian yang kedua saya ingin mencoba di materi yang lain. Untuk persiapannya mungkin kita melihat perbaikan-perbaikan yang ada di pembelajaran itu. Sudah baik sekali, berarti bisa dilaksanakan lagi di kelas yang lain ya, di kelas yang lain maupun di materi yang lain. Oke, itu saja cukup. Sepertinya cukup dari saya. Terima kasih Bu Gusti, semoga sukses terus ke depannya. Amin. Terima kasih juga Bu Cina sudah memberikan saya kesempatan untuk belajar.